pemberdayaan perempuan. Izinnya nantinya ke depannya itu sedikit, bahkan mungkin tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat dulu kepada teman-teman mahasiswa khususnya dan juga pada teman-teman perangkat desa yang pada pagi hari ini kami dari program studi ilmu pemerintahan mendapatkan tamu yang luar biasa pada pagi hari ini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Pada pagi yang berbahagia ini memang ada kegiatan penandatanganan kerjasama antara program studi ilmu pemerintahan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Tidak hanya penandatanganan saja, tapi kemudian pada kegiatan pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol santai dengan podcast ilmu pemerintahan. Ini bahwa kita ingin selalu menggali problem-problem yang ada di masyarakat, utamanya di masyarakat yang paling bawah, sehingga isu-isu kemanusiaan yang ada di tingkat bawah itu biasanya letaknya pemerintahan paling bawah adalah desa. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya Kapolda Ilmu Pemerintahan ingin ngobrol santai dengan yang hadir pada saat ini adalah Pak Joko, Kabid Perlindungan Anak, dan juga Pak Anam yang hadir ini kasih advokasi perlindungan anak. Dan kita sudah mempunyai berbagai program, karena memang program berkaitan dengan kegiatan mahasiswa yang di luar kampus. Ini yang pertama adalah proyek kemanusiaan di BKP MPKM, yang proyek kemanusiaan teman-teman di semester 5 ini akan turun ke lapangan dan melihat isu-isu kemanusiaan di beberapa desa di Kabupaten Jember. Nah, untuk itu supaya kita mendapatkan gambaran sebenarnya isu-isu apa saja yang sekarang sedang trending, dan menjadi titik fokus dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang memungkinkan untuk bisa dikerjasamakan dengan perguruan tinggi yang memang kami punya mahasiswa yang siap untuk turun ke lapangan. Nah, mohon Pak Joko. Terima kasih Pak Ita, Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah. Alhamdulillah, wasyukurillah kami diundang di podcastnya Prodi Ilmu Pemerintahan. Memang permasalahan tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB itu menjadi tupoksi kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Ada beberapa permasalahan yang lagi trending, yang saya sebutkan 3 saja yang ada hubungannya dengan penanganan percepatan penanganan AKP stunting. 1 adalah pembentukan desa layak. Pembentukan desa layak anak ini merupakan salah satu indikator dari Kabupaten Layak Anak. Nah, salah satunya itu adalah pembentukan desa layak anak yang sampai dengan sekarang masih ada 78 desa dan kelurahan dari 248 desa dan kelurahan di Kabupaten Jember. Sedangkan Kecamatan Layak Anak itu masih 9 kecamatan dari 31 kecamatan. Fokus di
desa layak anak bahwasanya ada potensi besar untuk bisa membentuk dan mengaktifkan kembali yang sudah terbentuk desa layak anak. Karena di desa itu ada DD sama ADD. Ada sumber anggaran. Ada sumber anggarannya di situ. Jadi ada keleluasaan ketika ada program pembentukan desa layak anak. Lain dengan kecamatan layak anak yang anggarannya dikeluar dari APBD tingkat kecamatan. Nah, mungkin lambat laun nanti kami bisa edukasi kepada tim anggaran maupun anggota DPRD bagaimana caranya agar di kecamatan itu ada anggaran untuk pembentukan kecamatan layak anak. Nah, fokus di desa layak anak itu sebetulnya ada 2 unsur yang harus kita bentuk. Pertama adalah gugus tugas. Gugus tugas layak anak ini terdiri dari anggota masyarakat yang aktif, apakah tokoh masyarakatnya, apakah tokoh agamanya, pemudanya, dan lain sebagainya, termasuk PKK dan wanita yang ada di desa. Boleh saja masuk di gugus tugas desa layak anak. Gugus tugas desa layak anak inilah yang kemudian menjaring usulan-usulan anak Indonesia. Kalau di desa berarti usulan anak desa, dengan kita menyebutnya sebagai suara anak. Suara anak ini kemudian diakomodir, kemudian mana yang bisa dipenuhi secara anggaran, mana yang tidak. Contoh misalnya mereka mengusulkan pojok wifi di balai desa. Sebisa mungkin jika ada anggaran bisa dipenuhi. Kemudian ada pojok literasi atau perpustakaan di balai desa. Kemudian ada ruang bermain ramah anak di alun-alun desa atau di mana. Usulan-usulan ini kemudian diakomodir dan diusulkan kepada pemerintah desa. Mudah-mudahan dapat diakomodir. Apakah nanti disediakan anggaran 15 juta, 25 juta atau lebih. Tidak harus pada tahun itu dipenuhi, bisa saja jika masih ada kendala di tahun depannya dan seterusnya. Nah, salah satunya posisi positif dari pembentukan desa layak anak itu adalah anak sebagai pelopor dan pelapor. Sebagai pelopor, anak-anak itu menginisiasi pada anak yang lain, tapi juga mungkin pada orang dewasa. Bahasanya jangan merokok. Kalau merokok itu belum umurnya dan tidak baik. Itu salah satu pelopor. Kemudian ketika ada sampah diambil, kemudian dimasukkan ke dalam tong sampah, itu juga sebagai pelopor. Itu fungsi anak-anak. Yang kedua fungsinya sebagai pelapor. Ketika ada korban kekerasan pada anak atau mungkin pada perempuan, yang rata-rata di desa itu tidak tahu sistem pelaporannya seperti apa. Jadi anak-anak ini yang membantu bagaimana cara pelaporannya. Karena di dalam pembentukan forum anak nanti salah satu materinya adalah kami beri materi tentang pelopor dan pelapor. Jadi anak-anak tidak boleh takut untuk menyuarakan atau melaporkan hal-hal yang tidak wajar, hal-hal yang kejadian tentang kekerasan pada perempuan dan anak kepada kami. Iya Pak, ini nyelor sebentar karena desa layak anak Desa layak anak. Ada pembentukan tadi ada dua unsur, ya. Dua unsur. Yang pertama adalah gugus tugas. Ini semacam kumpulannya para tokoh gitu. Betul, semacam pokja lah begitu ya. Tokoh ini yang kemudian kegiatannya dilakukan oleh kelompok kerja itu. Iya, oleh gugus tugas ini untuk mengakomodasi suara anak. Gitu. Jadi nanti mahasiswa kami yang turun ke lapangan berkaitan dengan desa layak anak ini untuk menginisiasi bagaimana para tokoh tadi bisa berkumpul untuk memikirkan apa sih sebenarnya ada kegiatan layak anak yang ada di desa. Betul. Syukur-syukur kemudian
mahasiswa kami bisa merumuskan kemudian semacam proposal Iya. untuk kemudian diusulkan kepada pemerintah desa dalam mengusulkan ke dalam pemerintah desa untuk menjadi program desa. Program desa. Betul. Biasanya kalau tahunan RKP desa gitu Iya. Nah, ya syukur-syukur kalau waktunya itu tepat Betul. Kalau tepat dianggarkan sekarang, tahun depan bisa sudah muncul sebagai anggaran gitu. Betul. Dan apakah kira-kira seperti itu Pak Joko? Peran mahasiswa atau ada hal yang lain? Ya, jadi peran mahasiswa satu, bagaimana caranya mengumpulkan masyarakat untuk bisa membentuk gugus tugas. Gugus tugas ya. Begitu gugus tugas terbentuk dengan diisi oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, ibu-ibu, PKK, Dharma Wanita dan lain-lain. Kemudian setelah terbentuk di SK-kan menjadi memakai SK kepala desa. Yang kedua, bagaimana caranya mahasiswa mengumpulkan anak-anak, tidak usah terlalu banyak, yang penting terwakili, apakah 20 anak, apakah 25 anak, monggo terserah di partisipasi di anak di desa tersebut. Kemudian dibentuk forum anak, siapa ketuanya, sekretarisnya dan sebagainya. Nah, forum anak ini kemudian merumuskan suara, kepingin pembangunan seperti apa di desa itu. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya mereka membutuhkan pojok wifi di alun-alun desa. Nanti anggarannya berapa? Biar dirumuskan oleh gugus tugas. Karena anak-anak tidak tahu anggarannya piron gitu kata Pak Ito. Kemudian misalnya anak-anak membutuhkan ruang bermain di desa itu. Ruang bermain ramah anak, misalnya meniru di alun-alun Jember, tapi bentuknya mini. Nah, di alun-alun desa lah itu nanti yang merumuskan adalah gugus tugas. Gugus tugas ini kemudian merumuskan anggarannya kira-kira berapa. Nah, suara-suara anak itu tentunya banyak, tidak boleh kita batasi. Misalnya mereka usul 25 suara, ya monggo 25 suara itu sebisa mungkin kita fasilitasi. Kalau kita bisa fasilitasi 2 saja, alhamdulillah, nggak apa-apa. Dari program itu Iya, betul. Karena usulannya anak-anak itu banyak, pengen memiliki kumpulan hadra dan sebagainya. Itu di luar perkiraan kita, terserah mereka mau seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Iya Pak. Memang harapannya itu mahasiswa bisa turun ke desa. Itu bisa membantu bagaimana menanggulangi menanggulangi isu-isu kemanusiaan. Nah, anak perempuan ini kan bagian dari yang isu kemanusiaan yang harus dijawab kan. Tapi ini Pak, berkaitan dengan fenomena baru perempuan kepala keluarga ini informasi yang kami dapatkan itu bahwa ada 159.000 PK perempuan kepala keluarga. Nah, ini ini kan isu kemanusiaan katanya yang harus juga mendapatkan solusi utamanya di masyarakat pedesaan. Nah, ini ada program apa Pak Joko berkaitan dengan PK menikah? Terima kasih Pak Ito. Memang PK itu isu baru dan rencana menjadi garapan kita di DP3 AKB untuk tahun 2021. Tetapi kami masih dalam taraf pendataan karena memang kami tidak mempunyai data by name by address. PK, perempuan kepala keluarga, kalau dulu istilah janda, jadi kita sekarang mulai membiasakan menyebut PK gitu. Supaya peka Pak. Iya, betul. Perempuan ini kan butuh kepekaan kan. Betul. Jadi itu kebiasaan kita, mulai hari ini kita menyebut mereka menjadi PK. Di tahun-tahun kemarin kita itu punya program pelatihan menjahit, bordir, kemudian pembuatan kue,
kemudian tata rias rambut, tata rias manten, banyak sekali. Di tahun ini dan mungkin tahun depan kami juga menginginkan ada pelatihan-pelatihan semacam itu yang notabene adalah untuk para pekat. Nah, bantuan dari adik-adik mahasiswa salah satunya adalah bagaimana cara mendata peka ini by name by address di tingkat desa di mana adik-adik mahasiswa terjun. Karena sama sekali memang kami belum punya data peka ini. Dari data peka itu kita nanti akan mendapatkan si A itu kepingin dilatih apa, apakah bordir, menjahit, tata rias rambut dan lain sebagainya. Si B juga demikian, si C demikian. Nah, mudah-mudahan dengan data basis seperti ini kami bisa mengajukan kepada Pemkab Jember, kemudian untuk dapatnya kami diakomodasi, disediakan anggaran untuk pelatihan bagi PK ini ke depannya. Begitu, Pak. Oke, Pak, saya kira memang perlu ada semangat baru sehingga menyebut janda itu agak sebelah mata katanya. Jadi kalau ada istilah baru itu menimbulkan satu penguatan, pemberdayaan. Jadi mengubah janda jadi peka itu ada unsur menguatkan. Karena perempuan kepala keluarga itu kan membawa nama semangat ini. Nah ini Pak, kaitannya dengan yang di masyarakat itu berkaitan dengan gejolak remaja itu. Nah, karena kemarin sempat dibicarakan juga bahwa fenomena pernikahan dini ini juga ada kaitannya juga dengan semacam pendidikan seksual gitu ya. Pendidikan seks yang masih rendah di kalangan remaja. Betul. Nah ini ada kegiatan yang dibidik juga tidak berkaitan dengan remaja ini, Pak. Memang ada kegiatan namanya PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Kalau di mahasiswa boleh menjadi PIKM, Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Nah, ini ada dua basis, satu basis sekolah dan satu basis masyarakat. Nah, yang berbasis masyarakat ini kami dorong pembentukan PIKR di desa-desa dan kecamatan. Memang Jember itu kurang lebih data terbesar tentang perkawinan dini atau perkawinan anak terbesar. Menurut data dari Pengadilan Agama kurang lebih 85% itu proses dispensasi kawin itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Kurang lebih datanya 2.644, kurang lebih seperti itu. Nanti saya koreksi kalau saya salah. Kurang lebih 85%-nya itu dikabulkan proses diska oleh Pengadilan Agama. Kenapa ini dikabulkan? Karena di proses diska itu hanya dibutuhkan adminduk. Kalau sudah memenuhi adminduk sudah selesai. Artinya apa, Pak? Artinya bahwa orang yang menginginkan diska, anak yang menginginkan diska maupun orang tuanya yang menginginkan diska dipersyaratkan hanya pada adminduk. Jadi sudah punya KTP, KK dan lain sebagainya. Itu aja persyaratannya. Persyaratan yang lain adalah kehadiran. Kehadiran orang tua sama calon mertua dihadirkan. Kalau itu terpenuhi, maka itu prosesnya sudah selesai. Jadi memang gampang sekali proses diska, meskipun mereka belum berumur 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang 16 2019, tetapi prosesnya tetap dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Karena di satu sisi Pengadilan Agama juga tidak boleh menolak proses itu sepanjang proses itu memenuhi syarat. Nah, di Jember itu memang banyak sekali proses pernikahan dini atau perkawinan dini ini karena memang kita masih kurang dalam hal sosialisasi undang-undang yang baru pengganti nomor 1 tahun 74, sehingga masyarakat yang tadinya sudah bertunangan kemudian tidak tahu aturannya akhirnya
menginginkan anaknya segera menikah, ternyata dihambat oleh Undang-Undang Nomor 16 2019. Mereka tidak tahu akan hal ini. Begitupun yang kawin siri atau yang sudah berhubungan dengan temannya akhirnya menjadi kecelakaan atau married by accident, itu banyak sekali di Jember. Nah, ini married by accident ini Pak, ini penting ini untuk mahasiswa sama remaja ini. Iya. Nah, di situ perlunya kami sosialisasi karena memang tugas dari Pemkab salah satunya adalah sosialisasi. Nah, ketika perkawinan dini ini banyak diatasi sehingga nantinya ke depannya itu sedikit bahkan mungkin tidak ada, ini mendorong untuk tidak terjadinya aki akabis stunting. Karena dengan pernikahan dini itu salah satu tulang pinggul perempuan ketika belum berumur 19 itu tidak dapat maksimal berkembangnya. Sehingga ketika ada proses kelahiran bisa jadi itu menjadi hal yang merugikan, ada proses sisa dan sebagainya. Nah, ini masih banyak di Jember. Tugas kami salah satunya dibantu oleh kelompok Big R mensosialisasikan bagaimana KRR, kesehatan reproduksi sehat itu dipakai oleh remaja-remaja. Jangan kawin dulu sebelum umur 19. Nah, itu yang kami harapkan dari Big R, sehingga mereka membantu sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Iya, Pak. Jadi ini, wah ini 3 ini saja sudah, kalau misalnya mahasiswa kami bisa melakukan gerakan yang sesuai dengan problem yang ada di masyarakat dan coba untuk bisa membantu menyelesaikan, sudah luar biasa sekali. Betul. Nah, ini yang terakhir Pak. Ini tadi saya bicara tentang yang pertama tadi berkaitan dengan pembentukan layak anak, yang kedua tentang PK, yang ketiga tentang Big R. Nah, Big R atau Big M, nah masyarakat atau remaja. 3-tiganya ini untuk menjawab problem-problem stunting. Betul. Nah ini gimana ini Pak penjelasannya? Ya. Ini penting ini. Betul. Jadi ketika terbentuk desa layak anak, di situ anak-anak forum anak sudah kami bekali tentang jangan menikah di usia dini. Jadi kalau mereka menikah di usia dini sebelum umur 19 itu tadi salah satu kendalanya adalah ketika tulang punggung tulang daerah sini belum sempurna berkembang sehingga proses untuk melahirkan itu sulit. Kemudian yang kedua, ketika anak belum dewasa secara fisik dan psikis, itu ada kendala sering bertengkar. Kami juga melayani penanganan pengaduan korban kekerasan pada perempuan dan anak. Banyak masalah di keluarga muda yang notabene mereka adalah menikah di usia muda, itu banyak sekali kendalanya sehingga melapor kepada kami ada yang namanya korban kekerasan pada perempuan dan anak. Kalau nggak siap bekerja kemudian menikah juga kupuh. Kalau belum siap psikisnya ada masalah satu aja udah goyang. Padahal di rumah tangga itu masalah nggak cuma satu, banyak masalah yang lain. Jangankan yang umurnya sebelum 19, yang umurnya 20, 25 aja ketika kena masalah juga ada goyangnya. Di situ perlunya pendewasaan usia perkawinan biar mereka matang secara fisik dan psikis. Nah, kalau secara fisik dan psikis itu bisa menimbulkan tidak terjadinya aki akabis stunting. Kalau mereka memang kejadian sudah menikah, jangan sampai menikah hamil dulu. Ini perlu kita dampingi untuk bagaimana mereka agar tidak hamil dulu sebelum mereka usia 19. Atau yang paling cocok usia 20 atau 21 ketika fisik sudah pada postur perkembangan tubuh yang baik. Kemudian peka, ketika peka itu ditelantarkan oleh suaminya atau tidak ada suaminya karena meninggal dunia, mereka tidak punya pekerjaan sehingga berakibat pada kebutuhan fisik sama psikis anak-anaknya. Itu juga bisa mengakibatkan aki akabis stunting.
Demikian juga ketika kami dibantu oleh Big Air, nanti banyak masyarakat yang tersosialisasikan untuk tidak menikah di usia dini. Nah, itu posisi dari pembentukan Desa Layak Anak, Bekas sama Big Air yang ada hubungannya dengan penurunan AKB stunting. Sehingga arahnya nanti ke sana. Betul, arahnya semoga nanti Pak dengan teman-teman mahasiswa dengan program BKPM BKM dari kementerian supaya mahasiswa itu turun ke lapangan, turun belajar di luar kampus. Ini membawa dampak gitu ya. Betul. Dampak supaya nanti angka stunting itu akan menjadi menurun. Yang selama ini kan agak tinggi ya Pak ya. Nomor 2 di Jawa Timur. Nomor 2 di Jawa Timur, tingginya itu Pak. Tingginya. Moga-moga dengan mahasiswa, dengan kerjasama antara ilmu pemerintahan Universitas Jember ini dengan dinas pemberdayaan perempuan, anak dan KB ini kemudian bisa membawa manfaat untuk masyarakat dan sekaligus menurunkan angka stunting di Kabupaten Jember. Saya kira begitu Pak. Terima kasih atas waktu yang bisa berbincang di sini. Terima kasih. Selamat terima kasih Pak Anam. Saya kira begitu. Ini bincang-bincang luar biasa dan saya berharap bahwa mahasiswa untuk bisa menyimak ini dan juga salam saya juga perangkat desa, karena perangkat desa sekarang menjadi calon mahasiswa di ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.